Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atammana bi ni'matil imani wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Budi Saputro selaku dari dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, ya. Di sini saya Sigit Saputra NIM 18144013 akan mepresentasikan mengenai gaya atau karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, dengan adanya presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu saya ajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan, khususnya pada waktu ujian tengah semester ini. Nah, namun sebelum saya memasuki tema saya yang berkaitan dengan gaya atau karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin, maka terlebih dahulu saya akan mengulas apa sih itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan di sini yaitu merupakan suatu upaya dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan organisasi melalui orang lain dengan cara memberikan motivasi agar orang lain tersebut mampu melaksanakannya. Dan untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara kebutuhan individu para pelaksana dengan tujuan perusahaan. Nah, dari berdasarkan ulasan tersebut, langsung saja saya contohkan, misalkan di dalam suatu organisasi. Nah, di mana organisasi ini kan merupakan wadah dari beberapa perkumpulan manusia atau orang yang dikelompokkan menjadi beberapa divisi atau departemen yang memiliki satu tujuan yang sama gitu. Nah, jadi peran dari seorang pemimpin ini apabila bisa dikatakan berhasil, itu mampu mengayomi atau menghandle seluruh anggotanya, ya. Nah, jadi untuk itu dari yang namanya seorang pemimpin itu pasti tak lepas dari tujuan dan fungsi yang dimilikinya. Nah, di sini saya juga akan menerangkan mengenai tujuan dan fungsi dari seorang pemimpin tersebut. Nah, untuk tujuan dari seorang pemimpin itu sendiri, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya di sini yaitu dengan memperhatikan apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuannya tersebut. Maka kita bisa mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Nah, jadi maksudnya pemimpin akan terlihat ketika dalam masa periode atau masa jabatannya itu berhasil sesuai dengan tujuan atau harapan dari organisasi tersebut. Yang kemudian yaitu memotivasi orang lain. Nah, maksudnya di sini yaitu untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memotivasi pengikut atau bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, dalam kalimat di sini saya simpulkan yaitu bahwa pemimpin yang bisa dikatakan berhasil atau yang baik yaitu adalah pemimpin yang mampu mengayomi seluruh anggotanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsinya di sini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama sebagai fungsi administratif. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah seorang pemimpin yang mampu mengadakan formula kebijakan administrasi di dalam suatu organisasi dan menyediakan segala fasilitasnya. Nah, di sini fungsi dari pemimpin ini sangat baik ya, karena tidak membingungkan dari anggotanya ketika mendapat perintah ya dari seorang pemimpin, karena segala fasilitas itu sudah terpenuhi dari pemimpin itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, fungsi sebagai top management. Nah, fungsi di sini yaitu adalah fungsi pemimpin dalam proses aktivitas pembuatan planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Nah, di sini sangat diperlukan jiwa kepemimpinan seperti ini, karena apabila di dalam masa kegiatannya atau ketika dalam keadaan terpojok ya, seorang pemimpin tidak mampu
membuat planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling tadi, maka bisa dikatakan pemimpin tersebut belum dikatakan berhasil seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Nah, berdasarkan Hadari Nawawi itu sendiri, fungsi kepemimpinan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi instruktif, kemudian fungsi konsultatif, kemudian fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan yang terakhir yaitu sebagai fungsi pengendalian. Nah, untuk itu dari fungsi dan tujuan tadi, dari seorang pemimpin pasti terlahir skill ya. Skill itu dalam artian keahlian yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar dia mampu mengayomi ya, mampu menghandle seluruh anggotanya dan terkesan beda gitu dengan anggota-anggota yang lainnya. Nah, untuk itu 10 skill yang dibedakan ya. Ini yang pertama yaitu mampu menginspirasi dan memotivasi anggotanya. Yang kedua, memiliki integritas dan kejujuran tinggi. Yang ketiga, mampu mempelajari dan menyelesaikan masalah ya. Yang keempat, mampu berkomunikasi dengan bagus. Yang kelima, memiliki hubungan erat. Yang ketujuh, bersikap profesional. Yang kedelapan, memberikan strategi. Yang kesembilan, bersifat membangun. Dan yang ke-10 yaitu melakukan inovasi. Nah, jadi dari ke-10 skill tadi itu wajib dimiliki oleh seorang pemimpin apabila ingin dikatakan berhasil dalam masa kepemimpinannya. Karena tanpa adanya 10 skill tadi, saya rasa sulit untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin apabila tidak memiliki 10 skill tersebut. Nah, oke, langsung saja saya memasuki tema saya, yaitu mengenai gaya atau karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama yaitu kepemimpinan secara transisional. Nah, maksudnya di sini yaitu adalah hubungan kepemimpinan yang terjadi antara pemimpin dengan konstituen yang didasari dengan semangat pertukaran untuk kepentingan ekonomi. Nah, di sini sangat memfokuskan kepada kepentingan ekonomi dari pemimpin itu sendiri ya. Yang kedua yaitu kepemimpinan secara karismatik. Nah, di sini maksudnya yaitu kepemimpinan yang memiliki kemampuan lebih untuk menarik orang lain sehingga terpesona padanya dengan cara bicara yang juga termasuk menjadi salah satu trik yang dirasa mampu untuk membangkitkan semangat seseorang dan memotivasinya. Nah, jadi menurut saya di dalam jiwa, maksudnya di dalam kepemimpinan ini untuk gaya seperti ini, karismatik ini sangat diperlukan ya, karena mampu mengayomi anggotanya dengan mudah gitu. Kemudian kepemimpinan secara visioner ya. Kepemimpinan di sini yaitu sengaja ditujukan untuk memberikan arti penting pada usaha yang dilakukannya secara bersama-sama dan memberikan arahan bermakna pada usaha berdasarkan visi yang jelas. Nah, jadi seorang pemimpin di sini mampu memberikan arahan sesuai dengan visi yang diharapkan untuk kedepannya gitu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pemimpin secara demokratis. Nah, maksudnya di sini yaitu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau diajak kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan secara bersama-sama oleh pemimpin sebagai satu tujuan bersama. Nah, jadi pemimpin dengan gaya seperti ini sangat disayangkan ya, karena awalnya sudah sepakat dengan aturan seperti ini. Nah, namun ketika di tengah perjalanan itu pemimpin tersebut membuat aturan yang baru. Nah, sehingga nanti ini merupakan bisa jadi sebagai salah satu kendala dalam masa periodenya nanti seperti itu ya. Kemudian yang kelima, kepemimpinan secara militer ya. Kepemimpinan di sini yaitu sifatnya hampir sama dengan kepemimpinan secara otoriter. Namun kepemimpinan secara militer ini ya memiliki beberapa sifat yang menonjol yang mampu membedakan dengan
sifat otoriter tadi. Nah, yang pertama yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah kaku, otoriter dan kurang bijaksana. Kemudian menghindari kepatuhan dari bawahan secara mutlak. Kemudian menyeberangi formalitas, upacara, ritual, militer. Kemudian menuntut disiplin yang kaku, tidak menghendaki saran, komunikasi berlangsung satu arah dari atasan ke bawahan. Oke. Selanjutnya yang keenam yaitu kepemimpinan secara otokratis. Di mana kepemimpinan secara otokratis ini yaitu kepemimpinan yang berpusat pada diri pemimpinnya. Nah, jadi maksudnya pemimpin ini kan pasti di atasnya masih memiliki pemimpin lagi. Nah, itu apa yang diperintahkan dari seorang pemimpin, meskipun dirinya sudah mempunyai plan seperti ini, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan dari atasannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan secara delegatif. Nah, maksudnya di sini yaitu kepemimpinan yang jarang memimpin anggotanya untuk memberikan arahan langsung sehingga keputusan dapat diambil alih oleh bawahannya. Dan diharapkan setiap anggota dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Nah, jadi kepemimpinan secara delegatif ini saya rasa sangat disayangkan ya, karena seorang pemimpin mengharapkan sesuatu yang baik namun tidak mau langsung berkecimpung di dalamnya gitu. Dalam artian pemimpin tersebut kan pasti mempunyai bawahan, ya bisa dikatakan wakil atau sekjennya, maka segala keputusan atau kebijakan itu dapat diambil alih oleh bawahannya seperti itu. Nah, jadi bisa jadi pemimpin ini dengan karakter delegatif ini dia tidak memiliki kewenangan apabila dia berada di antara anggotanya seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu kepemimpinan secara birokratif. Nah, maksudnya di sini yaitu kepemimpinan yang cara memimpinnya berdasarkan peraturan yang ada. Jadi maksud dari kepemimpinan secara ini yaitu terkesan kaku ya, karena lebih terfokus pada aturan yang ada sebelumnya yang sudah dibuat gitu, sehingga kurangnya inovasi gitu untuk kedepannya apabila terjadi kendala yang bisa jadi tidak bisa merealisasikan aturan sebelumnya. Kemudian yang ke-10 yaitu kepemimpinan secara otoriter. Yakni kepemimpinan secara otoriter di sini yaitu di mana seorang pemimpin yang cara memimpinnya berdasarkan kekuasaan yang diperoleh dari jabatan yang dimilikinya, sehingga semua keputusan dan kebijakan dapat dipegang penuh oleh seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin ini mengandalkan jabatan yang dimilikinya, karena pemimpin ini beranggapan saya yang memiliki semuanya gitu. Jadi segala sesuatu itu dari pemimpinnya itu, tanpa memikirkan aturan-aturan yang ada gitu dalam memerintah atau memimpin anggotanya. Kemudian yang ke-11 yaitu kepemimpinan secara diplomatis, yakni kepemimpinan yang berdasarkan perspektif yang ada pada pemimpin tersebut ya. Maksudnya di sini yaitu pemimpinnya apabila dalam memberikan arahan yaitu berdasarkan penglihatan secara perspektifnya saja gitu ya, tanpa melihat masukan dari anggotanya maupun dari yang bisa dijadikan sebagai acuan gitu. Yang kemudian yang ke-12 ya, kepemimpinan secara moralis, yakni kepemimpinan yang cara memimpinnya lebih cenderung untuk menitik beratkannya pada rasa kesopanan yang ada pada dirinya, memiliki rasa empati yang tinggi dengan orang lain. Nah, jadi lebih perhatian pada bawahan dan juga petinggi, serta memiliki rasa sabar dan murah hati. Nah, jadi memang dari beberapa karakter atau gaya yang dimiliki seorang pemimpin itu beda-beda ya. Ini memberikan yang ke-12 ini, di mana secara kepemimpinan secara moralis ini jarang dimiliki oleh pemimpin pada masa sekarang gitu, karena pasti
yang namanya pemimpin, dia akan beranggapan saya lebih dari dia, mana mungkin saya harus merendah seperti itu ya, dalam artian seperti itu. Yang kemudian yang ke-13, kepemimpinan secara administratif. Nah, maksudnya di sini yaitu kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin lebih memiliki kesan kurang inovatif dan kaku pada aturan-aturan yang ada. Jadi maksudnya ketika memberikan arahan atau masukan kepada bawahannya itu terkesan kaku dikarenakan pemimpin ini jam terbangnya itu kurang, sehingga daya inovatifnya itu melemah. Nah, itu lebih terfokus pada aturan yang ada gitu, yang sebelumnya ada gitu. Jadi terkesan formal gitu, formal seperti itu. Yang kemudian ke-14 yaitu kepemimpinan secara analitis, di mana kepemimpinan secara analitis ini untuk mengambil sebuah keputusannya berdasarkan adanya suatu kegiatan analis, sehingga setiap informasi yang diberikan oleh pemimpin itu diperoleh berdasarkan analisis logika yang dimilikinya ya. Jadi maksudnya di sini sebelum seorang pemimpin itu masuk untuk memberikan masukan ke anggota-anggota yang lainnya, dia akan terlebih dahulu melakukan analisa, sehingga dia akan memberikan analisa tersebut secara logikanya kepada anggotanya tadi gitu, tanpa berdasarkan referensi yang lain, sehingga dalam hal ini masukannya ini belum bisa dikatakan berhasil seperti itu ya. Kemudian yang ke-15, kepemimpinan secara asertif. Nah, maksud dari kepemimpinan secara asertif ini yaitu kepemimpinan yang dimana lebih cenderung untuk memfokuskan dengan adanya perhatian pada individu tertentu tanpa memikirkan individu yang lain. Nah, jadi kepemimpinan secara asertif ini sangat disayangkan ya, karena apabila dari anggotanya memiliki kelebihan yang berbeda dengan anggota yang lain, maka seorang pemimpin ini akan lebih terfokus pada anggota yang memiliki kelebihan tersebut. Nah, sehingga dampaknya itu tidak akan memperdulikan anggota-anggota yang lain dan menganggap anggota-anggota yang lain itu tidak ada seperti itu ya. Kemudian yang ke-16, kepemimpinan entrepreneur. Nah, maksudnya di sini yaitu kepemimpinan yang dimana cara memimpinnya itu dengan menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhirnya yang mengutamakan kebutuhan dan kerjasama. Yang ke-17, kepemimpinan secara situasional. Jadi maksud dari kepemimpinan secara situasional di sini yaitu kepemimpinan yang dapat berubah-ubah tergantung dari adanya kesiapan para pengikutnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi pada kali ini. Apabila ada salah kata, nun wal qalami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.